Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Tahun ini saya seneng banget selaku pembalap, pelaku balap gitu ya, bahwa ada 2 event internasional kejuaraan dunia diselenggarakan di Indonesia. Yang pertama itu tanggal 20 Maret itu di Mandalika, MotoGP. Dan pertengahan tahun, kalau nggak salah bulan Juni atau Juli itu akan ada Formula E. Nah, hari ini saya diundang untuk melihat progres pembangunan sirkuit Formula E. Well, sebenarnya nggak diundang. Saya menghubungi pihak yang membangun sirkuitnya dan mereka welcome untuk saya lihat. Dan ini di Ancol lokasinya, yang mana lokasi itu tuh mengingatkan kita ke sirkuit paling legendaris di Indonesia. Mungkin itu sirkuit balap mobil pertama di Indonesia, yaitu di Ancol, sebelum ada Sentul di era 70-an, 80-an. Jadi nggak sabar lihat nanti track Formula E itu seperti apa. Jadi sekarang kita jalan ke sana. Sesuai nafasnya Formula E balap mobil listrik ya, kita pakai Hyundai Kona elektrik juga. Let's go. Oke, kita siapkan peduli lindungi dulu. Ini udah sampai 3 kali vaksin, jadi mesti nyaman. Kita lupa sekarang kalau ke Ancol beli tiketnya online. Jadi kita lewat pintu timur, di situ bisa dibantu buat pembelian on the spot. Nah udah, kita akhirnya udah beli tiket online. Jadi nggak biasa beli tiket online di sini karena terakhir saya kesini itu pas road party 100 juta challenge itu udah ada panitia yang nungguin. Jadi nggak ribet masalah beli tiketnya, tapi udah beres, ternyata gampang beli tiket online-nya. Sekarang kita langsung masuk, kita ketemu di ombak laut sama pembuat sirkuitnya. Ancol nggak lama lagi dipakai buat balap lagi nih. Moga-moga jadi Formula E. Di sebelah sana kira-kira tuh sirkuitnya. Wih, sekarang ada pekerjaan konstruksi Formula E sirkuit. Situ tuh proyeknya. Oke. Barusan saya ketemu Pak Irawan. Beliau langsung bawa mobilnya dan kita diminta ngikutin. Pak Irawan nih salah satu yang merancang sirkuit ini mestinya, dan saya udah kenal beliau tuh udah lama, dari tahun 99. Kita ikutin aja. Kita boleh masuk ternyata pakai Kona elektrik ini. Oke, pertama kalinya kita mau lihat proyek sirkuit Formula E. Wih, wah, benar-benar lagi serius dikerjain tuh. Wah, nah ini Pak Irawan. Nanti saya perkenalkan siapa itu Pak Irawan. Tapi kita udah langsung ditunjukin denah sirkuitnya. Jadi ini clockwise ya Pak? Clockwise, ya. Oke. Sini belok. Sini pantai ya? Ya. Di sini pantai di arah utaranya. Jadi beda sekali dengan sirkuit Ancol yang zaman dulu ya Pak ya? Sirkuit Ancol zaman dulu berhentinya di sini. Oke. Tapi ininya sama, mirip? Enggak. Berbentuk L. Ya. L ke arah situ. Ya. Berhenti sini, hairpin kan, terkenal hairpin kuburan. Ke sana. Ada potongan yang sama nggak dengan sirkuit yang lama? Saya tidak tahu ya, kata Pak Tinton kemarin ada, tapi kok saya tempelkan nggak kelihatan saya. Nah di sini itu mungkin overtaking zone-nya nih, karena di sini trek lurus paling panjang. Trek lurusnya berapa meter Pak? 600 meter. Ini 600 meter. Bayangannya kalau di Sentul itu 800 meter dan itu cukup panjang, yang ini 600 meter. Iya. Tikungan pertama ini cukup patah, jadi memang didesain abis lurus itu tikungan patah ya Pak? Kebanyakan begitu, karena untuk regen ya, kalau abis lurus patah, agak panjang dikit patah, supaya mendapatkan energi. Ya, karena di mobil Formula E itu pada saat mereka melakukan pengereman, mereka meregenerasi energi kinetik itu diubah menjadi energi listrik untuk disimpan lagi ke baterainya. Jadi jarang di sirkuit
Formula E itu yang habis lurus panjang itu cuma lepas gas dikit langsung high speed corner itu sangat jarang. Nah di sini juga. Ya, jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Iya. Ini gravel nantinya atau tembok langsung? Ini run off-nya aspal, full aspal. Oh, run off-nya aspal ya. Iya. Nah, ini desain Pak datang dari timnya Pak Irawan, maksudnya atau dari tim kita. Nah, Pak Irawan ini saya perkenalkan dulu. Ini sebenarnya salah satu personel dari sirkuit Sentul, dan sekarang ini untuk project Formula E ini bekerja di bawah Jakpro ya Pak ya? Iya, kita Jakpro. Jabatan resminya apa Pak? VP Infrastructure GA. Vice President Infrastructure and General Affair. Iya. Nah, ini desain ini dari kita, dari Indonesia atau dari Formula E-nya Pak? Ini kolaborasi ya. Jadi yang membuat layout ini tentunya dari Indonesia. Inilah yang kita inginkan layoutnya. Tapi seluruh detailnya ini adalah Formula E. Seluruh detail. Jadi sehingga detail kecil-kecilnya ya, lebar sirkuit. Termasuk bentuk tikungan. Oh, termasuk bentuknya. Iya. Semua dari Formula E. Nah, tadi dengar-dengar ini diperlebar lebih lebar dibandingkan trek lurusnya ya, Pak ya? Betul. Jadi kalau ini 12 ya. 12 meter jadi ya. Minimum 12 meter. Tapi di setiap tikungan ini sampai 26. Wah, mobil bisa jajaran dong masuk Jajar semua banyak. Ya, jadi problem masuk tikungan yang tidak bisa overtake di sini lebih mudah. Semua tikungan lebih mudah overtake karena akan melebar. Jadi itu bedanya. Itu keren tuh, Bu. Apalagi kan pembalap Formula E itu ada yang bekas F1, ada yang pembalap muda, dan rata-rata kan agak sulit nyari di trek lurus karena sama tenaganya semua. Nah, satu-satunya kesempatan menyalip itu pada saat berani-beranian ngerem deket. Nah, tapi kalau treknya sama, sempitnya sama trek lurusnya agak susah. Tapi ini 20 meter itu bisa 5 mobil berjajar langsung masuk ke satu tikungan. Jadi dia memperbanyak kesempatan overtaking. Ya, selain ada attack mure-nya yang bisa nambah power, dia kasih kesempatan jalannya bisa overtaking. Oke, penonton di mana aja Pak? Di sini kan pasti Kak. Oh, di sini. Agak susah lihat, ini grandstand nih. Oh, ini grandstand ya. Iya. Pak, ini mulai dibangun tahun berapa Pak? Bulan apa mulai pengerjaan? Jadi pertengahan Februari ya. Pertengahan Februari. Nah, sekarang baru Maret awal. Ya. Jadi proyek ini pertengahan Februari dan harus khusus aspal ya. Khusus aspal kita perhatikan, khusus aspal harus selesai dalam waktu 2 bulan, 60 hari. 60 hari, malah kepotong dengan beberapa hari libur, ya totalnya 54 hari. Nah, 2 bulan Pak nyelesain aspal Pak. Dengan cuaca seperti sekarang nggak beresiko tuh Pak? Itu sudah diperhitungkan ya. Oh, udah diperhitungkan cuaca ya. Okay. Jadi tepatnya itu 54 hari, belum perhitungan cuaca. Jadi tapi cuaca kita kan bisa kompensasi dengan kerja malam. Aspalnya aspal dari dalam negeri atau spek impor yang sesuai? Spek lokal, semua lokal. Semua lokal. Karena kalau street circuit speknya adalah jalan tol, highway. Oh. Jadi dia sudah lihatlah highway Indonesia, kondisi itu juga sudah oke. Tetapi ada perbedaannya. Kalau di jalan yang biasa batunya itu besar. Oke. Sehingga kalau terjadi lepas, yang keluar besar. Kalau di balap ini batunya kecil. Kalau ada yang lepas pasti itu kecil. Oke. Artinya nih spek aspalnya pasti beda dengan yang digunakan di Mandalika. Ya, beda. Ya, karena Mandalika itu sirkuit permanen, sedangkan Formula E itu memang konsepnya diadakan di tengah kota di jalan raya dengan spek highway setempat ya artinya ya. Oke. Nah, Formula E-nya sendiri direncanakan bulan apa Pak Irawan? 4 Juni ya, pasti 4 Juni hari Sabtu itu. 4 Juni itu artinya 3 bulan lagi. Ya, betul. Wow. Ini hebat ya Indonesia ya. Kita dulu nggak mikir Mandalika pasti nggak jadi. Tiba-tiba jadi sirkuitnya. Ini Formula E jadi nggak. Ini nanti kita lihat ke depan, kita lihat progresnya seperti apa. Oke, sekarang kita akan diajak sama Pak Irawan untuk
muterin sirkuitnya walaupun ini belum selesai ya, tapi kita bisa muterin sirkuitnya. Pertama kalinya nih mau muterin sirkuit Ancol. Dan ya selalu dia ikut juga. Proyek, ada proyek kami ikutan lah. Masa nggak ada proyek kami nggak ikutan proyek? Ya udah, kita udah pakai safety hat. Kita langsung jalan. Kita nggak jadi pakai Kona elektrik karena beberapa jalan masih rusak, jadi kita pakai CR-V-nya Pak Irawan. Lebih tinggi ground clearance CR-V. Iya, lebih tinggi, makanya kita mendingan pakai. Ada yang pakai GR Yaris sih. Ada, karena ini kan track. Mentok lagi. Ya mentok. Asik. Harga turun dong. Enggak mentok, mentok. Oke. Siapa aja yang itu? Karena kita di sini, kita menghadap ke sana, ke arah barat. Nah, ini straightnya ya. Iya, ini double kan, jalan double nih. Oke. Kanan kiri, jadi arah sana dan arah sini. Oh, double ya. Oh, ini pertemuan ya. Jadi ini jalan ada yang di sebelah sana tuh yang ke kanan, sini yang kiri. Oke, ini kita di sini nih artinya nih. Ya, kita ke sana dulu ya. Wih, kita udah di main street. Ini mau ke braking area nih. Di turn 1 ini. Nah, Main straightnya berapa jauh? langsung dilebarin tuh. 600 ya. Langsung dilebarin ininya apa? Ini kalau kita lihat gini. Kita sekarang mau belok kanan. Nah, di sini belok kanannya. Sempit juga loh beloknya. Ini beneran di sini? Bukan. Oh, sebelah sana lagi. Itu udah Ya, jadi tuh aspalnya ya. tuh. Oh, sebelah sana lagi. Ya, kita Ya, masuk dulu tapi nanti mundur ya. Iya, iya. Nah, kita kesini area. Nah, ini udah di aspal. Wah, gede banget. Lebar, enak ini. Lebar banget. Nah, di sini nih kemungkinan overtaking nih terjadi. Dikun Itu loh, di kon itu belok apexnya. kanan, apex. Oke, sekarang kita belum bisa lewat, kita muter balik dulu. Oke, kita barusan muter balik, Ya, jadi Pak. sekarang tuh kita menghadap ke sana lagi, kita di sini. Oh, di mana nih? Arah sini. Oh, ya udah. Ya udah. Senang banget ya, Pak. selalu senang ketika ngelihat ada Ya. sirkuit baru itu Lagi dibangun. Lagi muter sama Fitra sama umum. Mobil datang dari arah sana ya, terus ke sini ya. Bukan. Yang sana dong. Nggak, yang itu mobil dari arah sana ya, Arah dari arah lawan. sini ya. Kalau lintasan balapnya dari sini keluarnya. Oke. Oh tuh dari tikungan pertama tadi. Nah, kita deketin lagi dari apex ya, dari apexnya. Oh ya, kalau masih mentok. Nah ini sisi dalam tikungan pertama. Ini di sini akan dibangun bangunan ya Pak ya? Grandstand itu. Oh, nah, ada Grandstandnya di grandstand. dalam ada keluar. Oh, grandstand di dalam. Nah, di sini nanti Apanya? ada grandstand. Grandstand. Iya. Nah, ini tikungan pertama. Di kun itu adalah apexnya. Oke. Oke. Sekarang kita di sisi yang berbeda, tadi sebelah sana. Ini aspalnya udah begini ya, Terus Pak. Ya? jalannya Belum. ke situ terus. Ini binder doang, jadi cuman binder ya dasarnya Dari aspal. tikungan Oh, pertama dasarnya kita Nanti aspalnya kanan. di atasnya. Oke. Tutup situ terus. Habis itu muter lagi, balik lagi ke straightnya. Ya. Kita nggak bisa lewat Nggak itu. bisa, Nggak ya. bisa lewat sana, Fit. Iya, Jadi apa mesti Pak? sana. Jangan diinjak aspalnya Pak, masih baru nanti rusak. Nah, ini belum. Tapi pernah ada orang injek tuh ya. Oh iya, iya. Ada bekasnya tuh. Cek, Iya, ada orang kontraktor yang injek. Kita jangan. Di area sini nih grandstand. Ya. Nah, itu nanti balik lagi. Dari sana, ya. Balik lagi ke sini ya. Ini turn 3, kita masuk ke straight untuk masuk turn 4. Nah, ini turn 3 itu yang ini nih. Ya. Ini yang ini. Terus sini lagi terus Ya. balik lagi ke Ini- samping ini straightnya. Ke turn 4 ya. Wih. Ini berapa lama target selesai, Pak? Tanggal 28 Maret. 28 Maret target selesai, Pak. Ya, iya harus. 28 Maret. Dan Iya. kita ini sekarang syuting tanggal 5 Maret. Iya. Tinggal 23 hari lagi. 23 hari itu 3 minggu plus 2 hari. Nah, Keren itu. dong. Nah, ini tikungan 4, kita mobil langsung ke arah sana lagi. Mau sini dan ini ada high speed corner sebelum akhirnya ada tikungan 90 derajat lagi. Nah, kita ke arah situ. Kita ke sini sekarang.
Gaya jazz. Nah ini straightnya lewat samping mall nih, straightnya tadi habis dari tikungan keempat terus ini high speed cornernya nih. Mallnya tuh Nah sementara yang main straightnya tuh di situ tuh, main straightnya tuh kita kan sekarang ngeliatnya gini. Terus sekarang kita udah di sini ke kiri, nah main straightnya di kanan yang itu. Nah belok 90 derajatnya di ujung ya Pak ya? Ini berada di Ini beloknya nih. Iya. Oh nih, ini kita sekarang udah di sini. Nah ini belok kirinya ini yang ini nih. Coba Wih, kita masuk ini boleh nggak? patah bisa nih. Ya. Nah Ini ya? Ya ini. Boleh belum? Boleh, ini. Belum di aspal halus. Nah ini belum di aspal nih, batu. Ini baru batu aja ya? Ya, ini apeknya nih. Ini apek yang biru ini. Oh ini apexnya yang ini ya, tikungan yang ini ya. Iya. Ya. Oke, terus ini nggak berapa lama, terus langsung kita belok ke kanan. Iya. Belok kanan, terus kanan. Nah ini sweeping. Nah ini kanan, kiri. Ini apex. Nah ini nih, nah ini kita di apex yang ke kanannya nih. Iya. Kita belok kanan di sini. Ya. Depan baru di emulsion, jadi kita nggak bisa Oke. injek, kita potong aja ya sampai Ya. ke Nah itu depan. nanti di situ ujung ke kiri, terus ke jalan yang ini nih. Ke kanan kiri, situ baru sini. Nah kita tadi dari situ, itu adalah tikungan yang ini. Terus belok agak ke kiri di sini. Masih bisa dinaikin lagi yang ini. Ya ini. Oke itu dari situ kan, tadi mobil balap dari situ. Kita di sini nih sekarang. Ini, nah kemudian tuh ada belok high speed corner nih di sini. Ya, ke kanan. Panjang sirkuit berapa Pak Irawan total? 2,4. 2,4 km. Sebagai bayangan kalau di Sentul itu 3,9. Oke, nah ini kita udah sampai sini sekarang. Kalau Ancol zaman dulu Ini masih high speed corner lagi. Nggak tahu yang Masih high speed corner lagi. Dan nanti di ujungnya ada hairpin. Nah ini ya, ini straightnya. Lebar loh, main lebar ini benar-benar ya Formula E ya, itu benar-benar layak buat balap mobil. di antara apa Itu lagi nih, JIS-nya ya, Jakarta International Iya, Stadium. Iya. Ih, deket banner. Nah, ini kita ke sini. Terus kita akan putar balik di sini hairpin. Hairpin lumayan patah nih. Saya bawa Jimny tadi Om ya. habis Nah, ini kita putar balik di sini. Ya, iya. Ini Hairpin. ya itu. Apexnya di situ. Nah, ini kita putar balik di sini. di seberang jalan aja, Terus seberang jalan habis itu tol. sekarang kita agak ke kanan sedikit jalannya. Kanan sedikit. Ini Bung Fitra lagi menceritakan detail-detailnya tentang tikungan-tikungannya. Kalau mau tahu mengenai itu, lihat di channelnya Fitra Eri. Yang lihat di channelnya Mobi apa? Hah? Yang dia Kami mobil pakai isinya apa? helm proyek. Oke, nah ini tikungan yang ini. Tikungan yang ini nggak berapa lama terus kita ketemu tikungan ya, sekitar hampir 90 derajat lah, 88 derajat. Nah, belok kiri. Ini 90 juga ada. 90 ya, hampir 90 lah, lebih patah Oh, sedikit. Lebih nih. Oke, nah udah. Terus habis itu tinggal ke kiri panjang, Coba terus ke kita kanan masukin. patah. Nah, Di situ ada yang masih belum tembus. Coba Oke. tapi kita coba. Semalam belum tembus. oke, kita sekarang belok yang sini nih, kiri. Oh, ini belok terus kiri. Nah itu straightnya udah di sana tuh. Ini kita ke kiri, terus belok kiri lagi. Jadi Pak, buka. Nah, di depan tuh last corner, tikungan terakhir nih yang ini nih. Depan situ. Last corner, langsung masuk ke straight lagi. Ini nih apa ya? Kayak townhouse ya? Townhouse, ya townhouse. Nah, ini masih keputus nih jalan. Ya, ya ini keputusan. Nah, itu langsung ini tikungan terakhir langsung ke trek lurus lagi di situ. Nah, itu kira-kira progresnya
Dan sekarang biar lebih jelas kita lihat pakai drone, tapi bentar lagi. Nah itu dia sprite-nya. Drone-nya punya siapa drone-nya? Nah sekarang saya pinjam drone-nya Om Mobi karena Revi lagi gak enak badan, jadi tapi ini saya yang nyetir, drone-nya saya yang nyetir sendiri. Nah, Jangan ditabrak ya? enggak. Dijatuhin. Drone-nya ini kan tahan, ada kecil. masih waranti kan, asuransi nggak? Nggak asuransi. Ya udah, kita sekarang lihat pakai drone. Nah itu tadi footage dari drone-nya. Pak Irawan, ini nanti nama sirkuitnya apa Pak? Sementara ini namanya Jakarta International Formula E-Prix Circuit. Jakarta Jakarta International Formula E-Prix atau E-Prix saja? E-Prix. Jakarta E-Prix. Jakarta E-Prix. Oh, Jakarta E-Prix Circuit ya. Jakarta E-Prix Circuit ya. Oke. Jadi JEC ya ininya singkatannya. Brand untuk bisa. Jadi kita sedang mencari brand untuk bisa naming right sirkuitnya. Jadi nanti mungkin XXX Jakarta E-Prix Circuit. Tapi sudah Mantap. bicara pasti kan? Cari brand baterai, Bu. Nah bentar, Bu Lisa sini Bu Lisa. Nah tadi sebelum syuting ini sempat ngobrol-ngobrol. Jadi tadinya itu ada rencana sirkuit ini tetap dibuka setelah Formula E selama 1 bulan saja. Iya. Setelah itu ditutup lagi sambil nunggu Formula E berikutnya. Nah saya mengusulkan jangan ditutup, Iya. mendingan dibuka. Kita butuh sirkuit. Yeah. Kita anak mobil semuanya itu butuh bentar. sirkuit. Emang boleh balap sama istrinya? Ini kan nggak balap, track day balap bukan? Bukan. Oke. Nah, jadi saya Om Mobi tadi ngasih usul bahwa sebaiknya dibuka terus, memungkinkan orang klub otomotif untuk bisa nyewa, untuk bisa track day di sini, atau ada acara launching mobil juga bisa di sini. Nah, gimana pendapat teman-teman? Kira-kira setuju apa enggak kalau misalnya sirkuit ini tidak ditutup setelah Formula E, tapi kita jalan terus dan jadi bisa banyak acara di sini dan tempat berkumpul positifnya komunitas otomotif? Silahkan komentar di bawah. Pak Irawan, Bu Lisa, luar biasa. Ini baru satu Pokoknya kalau kita ingin dibuka, kita akan buka. Ya. Oke, dan Bener ini ya? Bener ya? Ya. Bener ya? Buka terus ya? Benar, Ya, benar. kita mengakomodir semua kebutuhan dari komunitas. tapi nggak bisa dibuka terus Om. Kenapa? Pada maghrib pasti ditutup. Ada lampu. ada lampu. pakai lampu ada aja. lampu. Ada night Ada. race. Waduh, keren. Ada Oh iya, race-nya. dan tadi dengar dari Pak Irawan juga ada rencana seri balap ISOM akan ada balapan di sini juga. Oh, Pasti itu kejuaraan nasional pasti di sini. Siap. Ini Bung Fitra, Isom, ya sirkuitnya belum jadi, udah dipelajari satu-satu loh. Hati-hati pembalap yang lain ya. Kok jadi ngomporin gitu sih? Kan tetap aja nggak bisa dicoba. Tapi kan udah pelajari satu-satu tuh. Kemiringannya udah diukur juga pasti. Ada yang jago bikin simulator nggak? Dibikin ininya dulu, tracknya dulu, nanti boleh. Kita bikin. Oh, udah bikin simulatornya. Kita bikin nanti ada online-nya. Jadi ada sirkuit online juga. Wih. E-sportnya ada. E-sportnya. E-sport, oke. Iya. Bu Lisa, saya usul dong kalau nanti misalnya sirkuit ini terbuka untuk komersial, disewakan ke baik ke individual maupun klub atau institusi. Company, ya. Tolong dong bisa keluar semuanya itu di online. Jadi kita tahu status sirkuitnya, kita tahu harganya berapa, kita tahu availability-nya. Ya, oke. Tapi Siap. saya ucapkan selamat nih, 1 bulan udah jadi seperti ini, keren banget. Saya doakan sesuai target selesai di akhir Maret dan Formula E-nya berjalan dengan sukses. Mohon doa ya semuanya, mohon doanya. Jadi kita pingin semua bisa maju secara industri otomotif. Mantap. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Ya oke, dia juga channel Motomobi TV dan channel Motomobi kan, bukan Motomobi TV. Om Mobi. IG-nya nggak pakai, IG-nya pakai TV, Motomobi TV. Iya.
Ya. Semua aja ketemu lah nanti kalau cari. Oke, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di Formula E bulan Juni 2022. Bye bye. Tanggal 4 ingat. Tanggal 4 Juni ya. Ya. Bye bye.